Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang di depan kita ini itu adalah pasangan suami istri ya. Mereka ini menikah di usia muda. Jadi ini nanti sekaligus buat pembelajaran dan informasi buat kalian para anak-anak muda yang ingin menikah di usia muda juga. Jadi di sini kita punya beberapa pertanyaan buat kalian. Yang pertama nih, kalian kan udah menikah. Nah, kalau boleh sharing, gimana sih kalian itu waktu awal pertama kali bertemu? Coba. Aku dulu. Jadi aku waktu itu lagi berencana untuk saya waktunya aku untuk hijrah gitu kan ya. Terus aku diajak temanku buat ikutan aksi satu lembaga waktu itu. Dan lembaga itu lagi ngadain aksi Gotong sih. Aksi kemanusiaan. Ya, aksi kemanusiaan. Terus kebetulan suami aku ini jadi koordinasi lapangan. Jadi otomatis kan teman aku kenalin dong, kenalin ke Mas Faruk ini kan. Dikenalin, terus aku sempet tanya-tanya apa sih lembaga ini tuh apa gitu. Terus tanya-tanya tentang keadaan keluarga kita yang lagi ada apa namanya? Saudara. Ya saudara. Ya kan nggak ada kan? Nggak salah. Tanya-tanya seputar tentang saudara kita yang ketimpa bencana itu kan ya. Ya udah, jadi cuma sebatas sharing dan nggak ada feeling buat pada akhirnya menikah nggak ada, selesai nggak ada feeling. Ya emang kalau ketemuan sih itu waktu aksi solidaritas kalau nggak salah. Ya itu di Ijen kan ya. Ya itu aku masih kayak FD. nggak karuan penampilannya, maksudnya namanya orang baru nyemplung hijrah kan ya. Terus kok bisa sampai akhirnya memutuskan untuk menikah itu gimana ceritanya? Kan tadi katanya ini masih belum ada kepikiran buat nikah, terus tiba-tiba kok? Sama sekali nggak ada, karena aku target nikah aja umur 23. Kamu umur berapa? Kalau aku sih nggak ada target sih, pokoknya nikah. Oh ya, Pokoknya nikah lagi ya. Iya. Aku target emang, soalnya kan namanya cewek kan ya, apalagi aku tipe anak yang suka main-main gitu. Terus ya namanya kita udah target, tapi kalau Allah berencana aku nikah umur 19 tahun kan, ya mau gimana lagi kan. Terus ya udah. Yeah. Terus ya ceritanya gimana nih? Kok bisa tiba-tiba saling nikah? Tiba-tiba dia muncul. tipe cewek yang nggak bisa diajak flashback. Jadi ini kesempatannya sih. Oke. Jadi ya memang kalau nggak salah itu tahun 2018 ya, masih ingat. Jadi memang saya itu memang tipe yang nggak mau ribet lah, dan nggak mau ribet dan sebagainya. Saya juga pada waktu itu berpikiran bahwasanya ya di masa banyak remaja yang memang sekarang itu dengan pergaulan yang sangat bebas. Kemudian kebetulan saya juga pada waktu itu kalau nggak salah Lombok ya, salah Pak Lusi Donggala ya, gempa itu ya. Jadi kan saya sering tidur di kantor kalau nggak salah sampai 3 bulan nggak pulang. Terus setelah saya hari terakhir saya nginep di kantor itu memang ya saya intens komunikasi sama istri saya Hilda ini. Jadi memang ya mulailah timbul perasaan-perasaan. Yaitu namanya kalau apa namanya? Cinlok. Iya. Kalau dalam agama itu namanya panah beracun. Jadi memang karena memang saya juga sebelumnya juga pernah merasakan yang namanya pacaran dan sebagainya. Saya nggak mau lah terulang, apalagi keluarga saya juga keluarga yang memang ya anti lah kayak gitu. Yeah. Jadi memang saya juga sendiri juga paham pada waktu itu saya juga ingin menjaga diri dan sebagainya, sampai pada waktu saat malam ya kalau misalnya setelah pulang dari kantor saya makan bukan jadi sebelum makan itu kebetulan habis saya ke kantor, habis saya juga kebetulan jadi relawan di situ, saya langsung ngomong, Bi, saya mau nikah.
ya mungkin orang tua ya langsung kaget dah. Ya wis langsung beliau langsung pulang. Dan malamnya saya langsung bilang ke Hilda, kebetulan makan bareng sama orang banyak gitu. Terus pulangnya saya bilang gini, karena memang statusnya itu saya masih kuliah sampai sekarang ya, sampai kuliah selesai. Jadi saya ngomong gini, ya memang ada dua opsi. Yang pertama adalah saya juga menyatakan langsung saya mau menikah, tapi ada dua opsi. Yang pertama, kamu nunggu aku lulus dulu, atau memang kalau kamu memang punya calon dan sebagainya, ya udah ya yang lain. Dan memang saya juga nggak cuma menyatakan aja, saya juga wis ya udah plong dan sebagainya. Ya kemudian saya juga nggak nyangka ternyata istri saya Hilda ini langsung bilang ke papanya. Gila. Biasanya kayak ribet ya. Besoknya langsung nabi saya dihubungi sama papanya itu. Jadi sebenarnya dia tuh cuma sebatas komitmen, bukan yang kayak ayo nikah enggak gitu. Jadi dia cuma berkomitmen aja. Karena emang ya waktu itu saya juga masih belum kerja, Belum ada kerjaan. saya masih jadi Kenapa relawan, masih masih main-main kuliah dan sebagainya. Tapi ya kembali lagi, kalau memang ini sudah menjadi sebuah takdir, ya kita nggak bisa yang namanya mengelak atau menolak. Jadi daripada aku di jalan kepikiran ya, walaupun itu cuma sebuah komitmen, bukan mengajak ayo nikah enggak. Terus daripada antara aku zina hati, terus zina perasaan dan lain sebagainya, terus yaudah deh. Terus akhirnya aku coba ngomong ke papaku, tapi sebenarnya aku tanya dulu ke sepupuku, gimana sih cara nyampein ke orang tua. Takutnya kan sebenarnya kita kan nggak tahu ya respon orang tua seperti apa, terutama mama aku juga. Jadi aku ngomong ke papaku, terus papaku dengan santainya ngomong, yaudah deh, papa mau ketemu sama Abi. Langsung kaget aku nih. Akhirnya ketemu ya. Padahal ini berkali-kali dijodohkan. Aku waktu itu kan habis selesai masa ta'aruf sama anak bapak. Terus akhirnya kapan sih ketemunya? Pada hari itu juga tuh besok ya? Ketemu sama besoknya. Dan padahal papa aku belum kenal sama Mas Faru, gak pernah ketemu, gak pernah ya iya, maksudnya papa tuh gak pernah ketemu kamu, dan terus tiba-tiba kan ketemu Abi. Dia tuh langsung direstuin hari itu juga. Keren. Dan aku langsung kayak kaget. Langsung kalau nggak salah 1 bulan ya, proses. Terus aku tanya, minggu depan Gitba, bulan depan langsung nikah. Terus aku bilang ke papa aku kan, maksudnya apa alasan kok bisa langsung diterima, walaupun kan dia kan nggak pernah ketemu sama Mas Faru kan. Terus kalian papa lihat Abi dan itu sepupu gitu loh, mereka kayak udah kayak teman dekat kok. Baru ketemu tuh langsung apa nih? Connect lah. Connect gitu loh. Jadi yang papa lihat adalah orang tuanya terlebih dahulu. Jadi kalau orang tuanya baik, otomatis kan anaknya juga ngikut baik kan. Ya itu dari situ langsung centang hijau. Oh gitu. Mudah sekali prosesnya. Iya, kayak gampang Udah gitu loh. Terus kalau boleh tahu nih, kalau pas tadi kan langsung disetujuin gitu ya. Ada nggak sih pemikiran dari kalian berdua nih, dari Mas Faru sama Mbak Hildanya ini, kayak ini udah pasangan terbaik belum sih gitu? Ada nggak pemikiran kayak gitu muncul? Atau masih ada ragu, ragu wah ini iya apa enggak ya gitu? Ya kalau saya sih sebenarnya kalau sudah menyatakan seperti itu ya sudah sesuai. Ya prosesnya udah istikharah dulu sebelum ngomong gitu. Iya. Jadi memang ya sebelum saya ngomong itu memang ada sebuah proses lah. Kalau memang ada dalam agama juga menyebutkan bahwasanya ada memang proses-proses yang harus dilakukan sebelum menikah. Yang pertama ya dilihat dari pertama agama, kemudian harta, wajah, kemudian keturunan. Kemudian kita juga tabayun juga ke teman-teman dia, kemudian ke orang tua dia, kepada anak kecil, kepada ibunya. Itu sih kalau menurut agama, bagaimana kita mencari seorang udah sesuai apa belum sih, seperti itu. Dan itu memang sudah saya lakukan dan aku nggak sadar. Berarti udah pernah survei ke teman-temannya juga berarti? Bahkan dia tabayun lewat secara gitu. langsung waktu kita ngobrol bareng nggak sih di mobil kayak gitu. Itu ternyata tabayun, cuma aku kan nggak. Saya ya nanya ngetes aja, testing aja. Soal mereka muda waktu itu. Oh gitu ya. Aku ngomong ini
paling Hilda udah dilamar orang lain terus ya Kode-kode. aku tanya-tanyanya kayak gini Ya jawab gitulah. enggak. Oke. Tapi kalau didengar-dengar emang ini ya, prosesnya kayak gimana ya? Gak ada beban. Cepat bahkan Iya, teman-teman aku kaget kaget, semua loh iya. jujur. Jangankan teman keluarga deket, karena emang kita nggak mau yang gembar-gembor gitu kan ya. Kita nggak mau Kita sebuah aja apa cuma ya, nggak mau keluarga inti. gembar-gembor ya apa ada engagement dan sebagainya Benar-benar. ya kita cuma mau ya udahlah apa namanya yang penting kita share dan sebagainya nggak perlu yang wow Iya. Bahkan kita pengennya juga cuma akad, nggak mau duduk di kuade. Oh, nggak mau Dan kayak- kemarin tuh emang di luar dugaan gitu loh. Beneran, kita duduk di kuade kayak apa sih? Aneh nggak sih? Berarti ini ya, gak pernah ada hubungan selain waktu di organisasi itu ya? Nggak. Dia orang Batu, tapi kita kuliah di Malang. Aneh kan ya? saya Oh, sama-sama orang Batunya berarti? ya, Iya. ini saya baru tahu ya Hilda ini ya di ACT sebelumnya nggak Nah, sebenarnya orang teman-teman aslinya tuh kayak apa? Kayak udah mbak comblangin, ala paling Batu, baru-baru Batu gitu kan ya. Terus kan kita kan Saya nggak masih apa? ngurus. Dia Masih belum, soalnya udah masih punya belum. riba masing-masing. Terus ya ternyata yang diomongin teman-teman, Bener. bener. ya memang doa bukan apa yang Iya. diomongin orang lain Iya. Jangan-jangan sama-sama amin ini. Iya, waktu itu ya. Sama-sama amin. Jangan-jangan kan. saya juga cuek dulu nggak ngurus lah Jadi dia tuh dingin, dia tuh dingin. nggak ngurus Nggak ngurus banget. Tapi ya. Terus kita selama chat juga bukan chat yang basa-basi kayak kamu lagi ngapain. Jadi Gak pernah ya? nggak pernah, aku nggak pernah. Dan kita tuh chat itu pasti sharing. Dia tuh chatnya panjang banget, panjang. Dia balas panjang, aku balas panjang. Dia tuh balasinya tuh bukan yang 1 menit kemudian, itu nggak, paling ya beberapa jam kemudian atau nggak besoknya. Iya, iya, iya. Terus ini, udah berapa lama ini hubungan? Maksudnya nikah ini udah berapa lama? mau 2 tahun Nggak, sih jauh, 1 tahun setengah aja belum. lah iya mau 2 tahun kan Iya, 1 Kemarin tahun. baru Pokoknya 1 Desember kemarin 1 tahun. Desember ya, November dah 16 Desember kita nikah. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. Ribut. Terus yang membuat kalian benar-benar yakin itu sebenarnya apa? Dari sisi Hildanya, dari sisi Mas Faruknya ini apa yang benar-benar kok yakin? Akhirnya Mas Faruk kan menyatakan kan tadi katanya menyatakan pengen nikah dengan 2 opsi. Nah itu yang bikin yakin itu apa? Dan Mbak Inani juga menerima, itu yang bikin yakin itu apa? ya memang ya itu tadi seperti saya katakan memang ada sebuah proses yang meyakinkan sehingga memang ya apa namanya ya nggak bisa yang berbicara bukan masalah apa-apa tapi ya sudah perkara hati kemudian hati itu ya meyakinkan kita semua saya sendiri saya juga apa namanya juga meminta petunjuk dan sebagainya ya alhamdulillah ya memang itu sebuah jalan ya sampai saat kayak gini ini itu sih. Kalau dari Hildanya, kok bisa tiba-tiba yakin buat nerima? Aku tuh sebenarnya sempat curiga sama gerak-geriknya dia di kantor. Iya. Terus tuh chat itu kayak sebenarnya kan chatnya kan dulu tuh nggak ada, paling seminggu sekali. Maksudnya sih penting-penting juga ya. Tiba-tiba kok hampir tiap hari kan ada yang aneh kan ya. Akhirnya nggak tahu tiba-tiba aku browsing sama Nika Budi kan hatinya tuh kayak tergerakkan, kayak digerakin gitu sama lo, terus browsing gimana jadi ibu, gimana jadi istri yang baik gitu. Oh, iya, iya. Terus coba saya soal istikharah gitu kan. Akhirnya nyoba. Terus sama lo langsung dikasih petunjuk. Tiba-tiba dia komitmen gitu loh. Sebenarnya namanya cinta jangka ya, tertarik itu kayak biasa gitu loh sama Ya dia. sebelumnya saya juga nggak mikir juga persiapan pun juga nggak ada biasanya ya teman-teman menyiapkan ya masalah apa namanya perihal nafkah saya itu juga waktu itu Aku juga nggak pikir loh dia kerja apa atau nggak, sama sekali nggak. terus masih kuliah juga ya masih agama juga masih Iyalah, ya sama-sama belajar. sama-sama belajar lah ya memang ya menikah ini adalah salah satu juga sarana juga buat kita memang ya kita juga dipersatukan untuk belajar bersama kayak gitu sih. Soalnya kan kalau pikiran aku tuh gini loh, siap nggak siap ya namanya pernikahan ya, maksudnya kamu kalau mau nunggu siap mau sampai kapan? Nunggu uangmu Oh, iya, iya, ya kan? benar. Itu pun kita kan manusia kan nggak ada yang apa
merasa puas gitu loh. Uangnya udah miliaran nggak, masih kurang. Jadi yang siap nggak siap ya udah nikah aja. Atau ya orang yang siap pun mereka pasti dapat masalah gitu loh dari awalnya nggak sih. Cuma tinggal bagaimana kita udah kayak meminimalisir masalah, gimana cara nyelesain masalah. Jadi ya aku sama suami udah sih. Berarti emang ini ya mempersiapkan waktu sudah nikah itu ya. Iya, menikah baru kita belajar. Belajarnya Iya, malah iya, udah. nikah. Kan soalnya kan mau nggak mau. Learning by doing. Oke. Oh ya, terus kalau untuk cita-cita dalam hubungan kalian ini apa cita-cita rumah tangga lah saya? Apa yang pengen diraih Kedepannya itu. sama itu? Kedepannya Selebar. Dunia itu pasti. Oh dunia. Ayo. Dari sisi anak mungkin, dari sisi apa namanya? Kita mau benar-benar mempersiapkan anak. Jadi jujur ya, kan aku sendiri pun juga gagal buat jadi hafizah gitu loh. Suami juga, umur kita tuh udah tua dan pasti banyak rupanya ya nggak sih. Jadi ya udah tabungan kita tuh ya cuma ada di Fatih di anak kita anak gitu. pertama. Jadi emang benar-benar kita persiapkan, namanya lagu-lagu kita hindarkan, namanya televisi, itu emang kita jauhkan juga gitu. Jadi 24 jam emang di rumah itu harus ada mikrofon. Iya bener-bener. Soalnya kan dia tuh bisa meresap. Jangankan lagu-lagu kita marah di depan anak aja udah nggak baik gitu. Merekam dia kan udah bisa merekam gitu kan. Jadi udah kita tabungannya di situ. Ya berharap anak kita jadi Anak ini. maksudnya berharap anak kita bisa nolong kita berdua gitu. Anaknya cowok apa cewek sih? Cowok. Oh cowok ya. Hafiz berarti. Iya. Iya. Udah. Berarti ini ya, kalau yang emang bener-bener orang yang udah pengen udah punya rasa cinta lah, itu lebih baik langsung ungkapin ke orang tuanya itu lebih dulu atau ke anaknya, tapi bener-bener komitmen juga ini ya sama apa? Dan kalian yang sebagai laki-laki tadi itu bener banget ya kata Mas Faru tadi, itu kalau menurutku memang itu cocok banget. Kalau kalian ingin melakukan atau masuk ke tahap selanjutnya itu pernikahan ya, itu tadi kita harus yang pertama itu tadi tahu tentang calon kita dengan cara apa, dengan cara tabayun dan lain-lain tadi. Itu bener banget, karena kalau enggak itu bisa jadi beban kita sendiri nanti kalau udah nikah. Jadi itu bener-bener Iya. Jadi kenalannya bukan dengan cara pacaran. Iya. Nah itu. tabayunnya dengan cara yang lain, tapi gimana caranya kita dapat apa yang kita mau gitu loh, informasi yang kita dapat. Tapi kalau berbicara itu kan kita ya, saya sama istri saya, tapi orang lain berbeda lah tentunya. Tapi lebih idealnya teman-teman yang memiliki sebuah persiapan. Persiapan itu penting juga. Itu benar banget sebenarnya. Takutnya kalau udah nikah ternyata orangnya nggak. Iya, jadi kan enggak ya. Oke, ada saran nggak buat orang-orang yang pengen nikah muda? Iya, yang punya ingin nikah tapi bingung gimana gitu. Ada nggak yang mungkin yang lebih Aku sempet gini sih, waktu nikah muda itu kayak ada yang bener sempet nikah gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah sama yang namanya yang nikah ya nggak sih? Kan Iya, namanya ibadah benar-benar. ya nggak sih? benar-benar. Cuma agak sensitifnya gitu, nggak ada yang salah. Kamu mau nikah muda ya silakan, tuh malah lebih baik. Kok sekarang anak nikah muda kok tambah dinyinyir? Pro kontra. Iya, emang pro kontra, cuma kan gimana ya? Gimana kita untuk merubah persepsi sebenarnya nikah itu bukan nggak enak gitu loh. Sebenarnya nikah tuh enak, ngapain aja silakan gitu, halal gitu kan. Terus kita juga berproses bareng, apalagi kalau udah punya anak itu kebahagiaannya tambah double. Gitu. Tapi nggak ada yang salah sama nikah muda. Oke. Udah, itu dari kita. Oke, terima kasih. Oke. Untuk ini apa namanya? Kalian yang ingin tahu tentang apa namanya kehidupan mereka, nanti bisa aja langsung komen di bawah aja, nanti apa namanya mungkin diusahain kalau ada waktu yang lain nanti bisa ini lagi sharing-sharing gitu kan. Tapi memang mereka ini salah satu contoh ya, kalian bisa mencontoh bagaimana mereka ini melakukan sesuatu itu nggak hanya sesuatu itu asal-asalan, tapi mereka benar-benar mempertimbangkan 100%, karena memang pernikahan itu bukan main-main ya. Kalau udah menikah terus kita cerai, itu namanya bukan ya, itu bukan ini sih di agama. Memang kalau cerai itu bukan ini ya, Sesuatu yang dibenci lah. Iya, sesuatu yang dibenci, karena memang benar-benar kalau di Islam itu kalau mau menikah benar-benar pertimbangkan 100%, jangan pernah main-main. Itu yang saya tangkap dari mereka ini gitu.